Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan grafik pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, ya baik itu yang dipercepat maupun yang diperlambat. Ya, kita buat judul dulu, ya, yaitu GLBB gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini yang dipercepat. Oke. Untuk model matematikanya, ya, karena di dalam persamaan GLBB itu kan secara umum itu ada 3, ya, yaitu VT sama dengan V0 plus AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S, dan S atau X itu sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Oke, untuk memodelkan matematikanya, kita di sini cukup menggunakan 2 persamaan saja, ya, karena nanti kita ingin mencari grafik hubungan kelajuan dengan waktu serta jarak dengan waktu. Maka yang pertama di sini kita memerlukan persamaan kecepatan atau kelajuan dengan jarak, ya, dimana yaitu VT, ya, sama dengan V0 plus A kali T. Jadi kecepatan pada saat atau kelajuan pada saat waktu tertentu sama dengan kelajuan atau kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktu. Adapun untuk mencari jaraknya, X sama dengan kita misalkan di sini, ya, boleh menggunakan jarak mula-mula atau tidak juga tidak masalah, ya. Nah, kita misalnya menggunakan V0 kalikan dengan T plus setengah kali A kali T kuadrat. Jadi ada X sama dengan V0, ya, plus V0 kali T ditambah setengah kali A T kuadrat. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas pada persamaan GLB sebelumnya, bahwa T di sini sudah otomatis, ya. Nah, yang kita perlukan di sini itu adalah variabel yang berkaitan dengan V0 dan percepatan. Oke, kita bisa menggunakan objek level indikator, ya, agar kita bisa mengatur nilai kecepatan awal dan nilai percepatan benda yang bergerak. Oke, misalnya kita buat di sini untuk kecepatan awalnya, ya. Variabelnya adalah V0, maksimumnya misal kita buat sampai 50 atau 60 meter per sekon, ya, dengan stepnya itu selisihnya sekitar 0,5. Oke, ini kita cek, ya, paling tinggi 60, ya. Oke, kecepatan awalnya sudah selesai. Kemudian kita buat lagi untuk level indikator percepatan, ya. Percepatan misalnya kita buat maksimumnya 5, stepnya misalnya kita buat 0,2 atau 0,1, ya. Ya, ini sudah jadi. Oke. Kemudian kita masukkan objek bendanya. Ini kita ganti dengan mobil misalnya. Oke, horizontalnya itu adalah X, vertikalnya ini 0.
Oke, kemudian kita coba dulu. Ini kita variabel adalah percepatan ya, A. Kita naikkan misalnya percepatannya 2 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan awal misalnya 30 meter per sekon. Kita cek dulu pergerakan mobilnya ya. Oke, kita auto scale dulu. Ya, ini garis vektor kecepatannya ya. Jadi semakin laju bendanya. Oke, kita besarkan untuk skalanya, coba 1. Kita buat skalanya 0,8 0,8. Oke. Waktunya misal kita atur sampai 40 ya. 40 sekon. Kemudian ininya misalnya 0,5. Kita buat T-nya kita ubah lagi ya, misalnya 30 sekon. Oke. Sekarang kita cek dulu. Ya. Ini 7 saja. Oke. Ya. Nah, kita lihat, kemudian kita masukkan grafiknya ya. Pertama hubungan horizontalnya T, vertikalnya adalah VT ya. Kemudian yang kedua itu adalah grafik antara jarak ya, ini T, ini adalah jarak tempuhnya. Jadi kita akan lihat bentuknya seperti apa. Oke. Ya, kita auto scale dulu. Oke, kita ulangi. Jadi ini kecepatan ya, dengan kelajuan dengan waktu. Nah, ini jarak dengan waktu ya, jarak tempuh. Jadi melengkung ke atas. Nah, misalnya kita ubah ya kecepatannya misalnya 20 meter per sekon, percepatannya misalnya 1,5 ya. Oke, kita lihat pergerakan dari kelajuan pada saat waktu tertentu dengan jarak terhadap waktu ya. Oke, jadi agak melengkung ke atas ya. Misalnya kita naikkan waktunya misalnya sampai 35 detik. Kita lihat. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini rekaman grafiknya ya, kelajuan terhadap waktu, dan ini jarak tempuh terhadap waktu. Jadi bentuk grafiknya ini miring ke atas ya, sedangkan ini melengkung ke atas. Ini adalah karakteristik dari grafik pada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, sedangkan bentuk
rekaman mobil ini bisa kita ibaratkan seperti tetesan oli. Jadi pada saat tetesan oli ini ya, mobil itu semakin dia laju, maka jarak tetesannya atau jarak mobilnya itu semakin menjauh. Nah, hal ini kebalikan daripada rekaman ticker timer. Ya, semakin dia menjauhi alat ticker timernya, ya, alat rekamnya, maka jaraknya semakin rapat. Tapi berkebalikan dengan tetesan oli, bahwa ini ya kita gunakan ibaratnya sebagai rekaman tetesan oli. Oke, saya tambahkan di sini ya, rekaman tetesan oli. Ini rekaman tetesan oli menggunakan pada mobil ya, yang bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi semakin dia laju, maka jaraknya itu semakin berjauhan, ya, semakin jauh. Jadi ini kebalikan dari rekaman ticker timer. Nah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Dengan percepatan di sini kita buat 1,5 meter per sekon kuadrat dan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Jadi semakin besar percepatannya, tinggal kita lihat saja. Jadi misal percepatannya kita besarkan menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Maka bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi bentuk garis lengkungnya itu dipengaruhi oleh nilai percepatan ya dan kecepatan awal dari gerak benda yang berubah beraturan GLBB dipercepat. Oke. Nah, ini adalah GLBB yang dipercepat. Bagaimana dengan GLBB yang diperlambat? Nah, GLBB yang diperlambat itu kan dapat kita misalkan atau dapat kita ubah tandanya positif. Dari VT sama dengan V0A kali T ini kita ganti menjadi minus ya. Jadi V0 min A kali T, karena di dalam gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat itu akan memperoleh nilai A yang negatif, artinya berlawanan, sehingga benda itu nanti akan cenderung berhenti ya, artinya melawan arah dari gerak benda tersebut, sehingga benda tersebut bisa berhenti atau berkurang kecepatannya. Nah, begitu juga untuk dengan yang jarak. Maka di sini min setengah AT kuadrat. Ya, dengan A yang ada di indikator ini tetap bernilai positif. Namun karena di sini sudah ada tanda negatif, sehingga nanti hasilnya negatif. Nah, misal kita ubah ya. Ini berarti diperlambat. Grafiknya tetap sama, hubungan kecepatan atau kelajuan dengan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu. Kita atur misalnya kecepatan awalnya adalah 60 meter per sekon, sedangkan percepatannya misalnya kita buat 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat bentuk geraknya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat grafiknya, kecepatan atau kelajuan pada mobil ini semakin lama itu semakin turun. Jadi kebalikan daripada GLBB dipercepat. Begitu juga hubungan jarak dengan waktu. Dia melengkungnya ke bawah, seperti seolah-olah mau seperti gerak parabola gitu ya. Berbeda dengan yang GLBB dipercepat tadi, dia melengkungnya ke atas, sedangkan GLBB diperlambat itu melengkungnya ke bawah. Nah, sedangkan dari bentuk tetesan oli, rekaman tetesan oli ya yang kita andaikan pada gerak mobil ini, bahwa semakin dia lambat, maka jarak titiknya ini ya, jarak rekamannya itu semakin banyak, semakin rapat. Jadi kebalikan daripada GLBB dipercepat. Nah, ini berupa rekaman tetesan
oli, sehingga ini bisa kita gunakan simulasi dalam mengetahui atau menganalisis grafik dan rekaman tetesan oli pada gerak lurus ya, berubah beraturan, baik itu yang dipercepat maupun yang diperlambat. Oke, itu ya untuk berkaitan dengan grafik pada GLBB, baik dipercepat maupun diperlambat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.